kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa. Tadi karena di segmen sebelumnya Bang Zul dan Bang Goni ya, sekarang saya ingin minta pendapat dari Bang Nasir dan juga Pak Susno. Bang Nasir, jadi langkah yang lebih holistik dan juga konkret untuk bisa menumpas persoalan premanisme, berkedok ormas sampai ke akarnya itu seperti apa? Ya, pertama harus konsisten dulu gitu, konsisten dengan amanat undang-undang yang sudah mengatur tentang ormas. Yang harus konsisten adalah negara. Pemerintah. Ya, pemerintah harus konsisten. Jadi ini momentum baik bagi Presiden Prabowo Subianto, ya. Karena saya menilai secara pribadi pemerintahan sebelumnya menurut saya tidak konsisten, ya, terkait dengan bagaimana membina ormas. Nah, menurut saya memang ormas itu tidak perlu dibinasakan. Dia harus dibina sekuat mungkin oleh negara. Ya, negara itu harus memperhatikan karena apapun ceritanya, ormas itu kan adalah inisiatif warga. Mereka berkumpul, punya kesamaan, punya tujuan yang sama. Dan ini kan dia menjadi partner bagi pemerintah sebenarnya di semua level. Nah, karena itu di satu sisi memang kalau kemudian ada dalam tanda kutip ormas ya, yang kemudian dalam tanda kutip mencari-cari kesalahan, lalu melaporkan kepada aparat, lalu kemudian ditindaklanjuti dan sebagainya, ya tentu salah. Tapi sebenarnya keterlibatan masyarakat dalam proses atau setiap tahap pembangunan itu menjadi penting, mulai dari perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan sampai evaluasi, sehingga kemudian pembangunan itu dirasakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan itu diharapkan ada keberlanjutan. Itu sebenarnya keterlibatan masyarakat. Bahkan dalam Undang-Undang Tipikor pun sendiri ada keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Jadi dalam pandangan saya, ormas itu harus dibina, tidak boleh dibinasakan. Kecuali ormas itu sudah menjadi ormas melakukan kejahatan terorisme, kejahatan tidak pidana pencucian uang, kejahatan korupsi dan sebagainya. Ya, itu baru dibinasakan. Jadi sekarang kita menunggu pemerintah dari pusat sampai daerah untuk membina dengan benar. Ya, dengan kali benar. ini. Jadi negara itu harus hadir. Jadi ketika undang-undang itu mengatakan memberikan pengakuan, memberikan jaminan, memberikan perlindungan, memberikan kepastian, itu harus dipahami secara positif gitu loh. Jangan kemudian berpikir wah ini harus kita evaluasi, ya, ini seharusnya jangan kemudian harus direvisi, ya, seharusnya dikoreksi dulu. Jadi mengoreksi kami udah benar nggak selama ini menjalankan amanat Undang-Undang 17 2013. Nah, ini yang perlu saya pikir. Jadi harus ada introspeksi juga ya bagi pemerintahan yang sekarang ini. Baik, terima kasih Bang Nasir. Dan terakhir Pak Susto tadi sudah menjabarkan akar masalah dari persoalan motif ekonomi, kemudian pengangguran sampai ketidakadilan. Jadi cara menuntaskan itu bagaimana? Itu tadi baru dari sisi ormasnya dan baru dari sisi premannya. Sekarang dari sisi pemerintah, saya sangat sependapat dengan wakil rakyat ini menyuarakan suara saya. Artinya pemerintah harus koreksi ketidakhadiran pemerintah menegakkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2017. 17 2013. Itu yang harus ditegakkan. Apa sih peranan pemerintah? Selain mendaftar, membina, kemudian mengevaluasi, menindak. Ini yang tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Lah buktinya ada oknum kan. Sejauh mana pemerintah memberikan pembinaan? Sejauh mana pemerintah membina yang baru terdaftar di Kementerian Dalam Negeri untuk naik kelas menjadi ormas berbadan hukum sehingga terdaftar di Kementerian Kumham? Demikian juga sebaliknya, sejauh mana peran Kumham dalam mengawasi yang sudah berbadan hukum? Sejauh mana peran Kesbang yang di daerah? Ya, ibarat sekolah. Ormas ini ada sekolah. Ada muridnya 1-2 yang tidak lulus itu biasa. Kalau satu sekolah itu udah nakal semua, ini jangan-jangan gurunya yang nggak beres, jarang masuk gitu kan? Nah, jadi artinya kehadiran negara, termasuk kehadiran aparat penegak hukum. Mengapa ormas campur tangan di dalam masalah penegakan hukum? Ini ketidakadilan dalam penegakan hukum. Misalnya ada tanah yang diserobot, kemudian ada lagi putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan sampai puluhan tahun. Nah, siapa? Rakyat harus diberikan keadilan. Nah, jadi sependapat saya, jangan salahkan ormas langsung dibubarkan. Ormas itu sangat membantu pemerintah. Katanya Pak Nazir, saya sangat sepakat, mereka sudah kumpul, sudah ada, tinggal memanggil, tinggal membinanya. Wah, ringan biaya pemerintah. Tapi dalam hal ini, pemerintahan era Pak Presiden Prabowo, Presiden langsung yang turun tangan. Ini komando yang sangat bagus untuk kita menyelesaikan masalah ormas dari segi pemerintah maupun
dari segi ormasnya sendiri. Baik. Segi pemerintah apa? Menangani apa penyebabnya sampai ke akar-akar. Dan menyelesaikannya juga. Dan menyelesaikannya juga. Mengidentifikasi tidak cukup, harus bisa sampai menyelesaikan. Iya. Terima kasih kalau begitu. Oke. Pak Susno, Bang Nasir, Bang Goni, dan juga Bang Zul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Sebelumnya tadi ada Wamendagri. Pemirsa, premanisme yang berlindung di balik atribut ormas tidak boleh dibiarkan tumbuh. Saatnya bertindak garang dan bertaji, tumpas dan bina sampai ke akar-akarnya demi keadilan dan juga ketertiban. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.